Selamat siang. Ini hari ini ceritanya mau buat tutorial cara ngukur pir Plendes punya Anelohan 260 bisa, 235 bisa, 210 bisa, atau bisa dikatakan bila truk-truk itu semuanya kan jenisnya sama seperti itu. Plendesnya seperti itu, dia memakai pir di dalamnya. Saya akan beritahukan cara mengukurnya itu bagaimana. Pertama-tama kita harus punya roda gila atau freewheel, kampas kopling sama Plendes. Ini sebenarnya sama ngukurnya seperti di atas, cuma lebih mudahnya bila ada di bawah itu lebih mudah cara mengukurnya. Kalau dengan cara diukur seperti ini, ini nanti harus satu. Itu nanti cara pemasangannya tidak menyebabkan drodok, gini gitu. Ini bautnya tidak harus khusus, yang penting bisa dipakai. Video ini nanti semestinya agak panjang, nanti ini agak panjang nih, yang pasti agak panjang. Sebab proses pengencangan juga. Ini ceritanya tanpa editing, tanpa saya potong. Pastikan kita punya cucuk, teman-teman. Cucuk ini mempermudah kita dalam pemasangan bila sudah ada di dalam truk itu. Sebenarnya ini Pak dikasih ini supaya dia mudah, lurusnya lebih mudah, bukan yang lainnya, bukan jauh. Ini tadi kampas koplingnya tebalnya 11 mili, teman-teman. 11 mili dikarenakan kampas kopling itu bukan kampas kopling orisinil, tapi kampas kopling kelingan. Sebenarnya kata orang bila dipasang kampas kopling kelingan itu drodok itu
sebenarnya bohong itu. Kampas kopling kelingan pun tidak masalah sebenarnya. Yang penting yang pasti freewheelnya bagus, pasti landesnya ini bagus. Setelah itu celah pirnya juga bagus. Itu tidak pernah ngerodok, pasti lancar itu, tidak pernah ada masalah. Kunci dari semua itu masih ini, intinya ini celah pirnya. Kunci masalah utamanya celah. Celah pir semakin renggang, ya semakin menyengkeram kampas, semakin berkurang. Nah, di waktu cengkeraman itu berkurang itu loh yang menyebabkan kampas waktu angkatan pertama berodok itu, atau ginjal-ginjal lah yang orang bilang, sopir-sopir itu bilangnya drodok, kampasnya drodok. Sebenarnya bukan kampasnya yang salah, pemasangannya yang tidak beres. Setelah ini selesai kencang semua. Setelah ini selesai kencang semua, teman-teman. Setelah kencang semua itu kita akan bisa melihat di sini. Ini di pir ini pir semua ini. Nah, ini pir ini punya celah pirnya. Wah, lihat. Seperti ini, maaf. Saya dekatkan ini. Nah, ini punya celah ini punya celah. Ini namanya puller, teman-teman. Untuk nyetel klep itu, cara ngukur buat di sini. Apabila celah ini 8, ini celah ini 8 lingkaran, 8 celah lingkaran. Semua semua itu 8 celah lingkaran. Nah, di sini semuanya harus di rata-rata. Misalkan di rata-rata harus ada salah 1 mili. Harus ada celah 1 mili. Semua ini celah 1 mili. Di waktu semua didapatkan harus ada celah 1 mili ini semua. Kalau tidak ada celah 1 mili, maka berbahaya. Apabila celah lebih dari 1 mili, maka akan dipastikan kapas kopling ini, maaf sebentar, maka bisa dipastikan kampas kopling yang bawah ini kampas koplingnya ini apabila dijalankan dia akan drodok angkatan pertama atau bergetar. Sebab di sini celahnya terlalu banyak. Dalam ini celahnya pir ini terlalu banyak. Ini standar buat gandengan, buat muat berat itu 100 atau 1 mili. 1 mili semua. Jadi tidak boleh lebih dari 1 mili. Misalkan ada yang 120, ada yang 180, ada yang 100, ada yang 90. Itu begini penyelesaiannya. Apabila yang celah 90, dia harus motong pir supaya celahnya bisa lebih lebar.
Apabila celahnya 100 dia cukup. Apabila celah pir itu 120 dia harus motong 20 biar jadi 100. Apabila dia 180 berarti motong 80 supaya dia tetap jadi 100. Atau ganjel ring dia supaya tetap 100. Ini semua ada hitungannya teman. Ada hitungannya. Itu kadang-kadang orang-orang masang kampas kopling itu pasang, setelah dipasang selesai kabeh selesai, juwen dipasang, semua dipasang, diangkatnya ndrodok. Itu pasti ndrodok apabila mereka tidak mengukur celah pir itu. Sebab sekarang itu kampas itu banyak tebalnya tidak terarah. Ada yang 1 cm, ada yang 1 cm lebih 1 mili, ada yang 12. Itu yang menjadi masalah. Apabila Anda beli di toko kelasnya masih orisinil, dia masih bisa dikatakan 1 cm lebih setengah mili, 1 cm lah. Tapi yang kelasnya yang biasa, kelas-kelas yang biasa harga di bawah 2 jutaan itu tebalnya 11, 1 cm 1 mili. Dia seperti itu. Bukan makanya orang bilang itu pakai kampas kelingan itu kan tebal. Kampas kelingan itu 11, kadang-kadang hampir 12. Itu yang jadi masalah sebenarnya itu. Apabila tukang motomontirnya itu pandai, dia bisa menghitung. Dia tidak akan sampai di ndrodok. Apabila celah itu terlalu sempit, misalkan celah itu 80 atau 90, maka alamat dia dipasang kampas kopling, dia tidak bisa masuk personelnya. Sebab tidak ada setan untuk menekan. Standar ini 90, standar itu 90. Semuanya celah standar 90, yang bagus 100. 100 itu bisa dikatakan awet. Buat muat gandengan bisa, buat engkel juga bisa. Yang sering terjadi kan misalkan truk Kalimantan itu kan muatannya sing overload itu. Bisa engkelan bisa 40 ton itu. Muat besi itu kadang-kadang kan gitu ya. Di situ letak ini kelebihannya apabila di plandesnya itu celah 100. Apabila mereka beli baru, ini baru kampas kopling baru orisinil semua, tinggal masang plek, itu pasti bisa dipastikan celahnya itu 100. Soal teknik untuk apa jenis hitungannya untuk ini kita di episode selanjutnya. Untuk sementara, untuk bagi pemula hanya itu dulu. Cara mengukurnya itu, cara mengukur celah apa. Jadi bila ada keluhan kampas kopling dimasukkan tidak bisa, dia ganti kampas kopling dipasang, setelah itu dimasukkan krakrok. Berarti celah pirnya terlalu mepet. Apabila kampas kopling baru dipasang dia ndrodok atau ginjal-ginjal, berarti dia terlalu lenggang pire. Apabila dia bisa masuk enak, berarti celahnya di antara 90 sampai 100 110. Itu enak. Lebih dari 120 itu masalah. Bagi motor muatan berat, bagi truk muatan berat itu masalah. Jadi itu penjelasannya. Bila ada keluhan itu masalahnya. Bila dikatakan wah truk besar tuh matanya gini, sering dikatakan bila pasangi kampas kopling bekas atau kampas kopling kelingan dia ndrodok. Masalah itu apabila ada tukang masang kampas kopling kelingan enggak apa-apa. Ya, dia enggak apa-apa sebabnya plandesnya masih bagus. Plandesnya ini, mataharinya ini, plandesnya ini masih bagus. Apabila plandesnya itu sudah mengkerut, sudah agak lembek, alamat di situ. Yang sering terjadi orang-orang itu biasanya ini dibuka semua, pirnya diganti itu pirnya diganti semua. Bisa, itu bisa. Cuma satu, celah pir pasti berlebih. Tidak bisa 100, pasti 120. Itu pasti. Sebab pir ini yang ini di dalamnya ini
per plandesnya ini apabila tidak orisinil, biasanya celahnya pun beda. Masalah itu tak dari orisinil tidak itu gitu masalahnya. Masalah di situ. Seperti semua permasalahan yang terjadi akibat dipasang kampas kopling kelingan sama tidak kok enak tidak kelingan, itu masalahnya. Di situ ada per itu yang menyebabkan semua per tidak bisa lolos, yaitu apabila per dimasukkan ke seleng sulit, berarti per ini terlalu kemepetan. Oke teman-teman, apabila ada kritik dan saran, silahkan komen di kolom komentar. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Ini punya Luhan 260 235 juga sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tangan hitam. Selamat siang. Hari ini ceritanya mau buat tutorial cara ngukur per plendes punya Lohan 260 bisa, 235 bisa, 210 bisa, atau bisa dikatakan bila truk itu semuanya kan jenisnya sama seperti itu. Plandesnya seperti itu, dia memakai per di dalamnya. Saya akan beritahukan cara mengukurnya itu bagaimana. Pertama-tama kita harus punya roda gila atau freewheel, kampas kopling sama plendes. Ini sebenarnya sama ngukurnya seperti di atas, cuma lebih mudahnya bila ada di bawah itu lebih mudah cara mengukurnya. Kalau dengan cara diukur seperti ini, ini hanya harus satu. Itu nanti cara pemasangannya tidak menyebabkan brodok, gini gitu. Ini bautnya tidak harus khusus, yang penting bisa dipakai. Video ini nanti semestinya agak panjang ini, tapi ini agak panjang nih, yang pasti agak panjang. Buat proses pengencangan juga. Ini ceritanya tanpa saya potong ya. Pastikan kita punya cucuk teman-teman. Cucuk ini mempermudah kita dalam pemasangan. Bila
sudah ada di dalam truk itu. Sebenarnya ini Pak dikasih ini supaya dia mudah, lulusnya lebih mudah, bukan yang lainnya, bukan jauh. Ini tadi kampas koplingnya tebalnya 11 mili teman-teman. 11 mili dikarenakan kampas kopling itu bukan kampas kopling orisinil, tapi kampas kopling kelingan. Sebenarnya kata orang bila dipasang kampas kopling kelingan itu drodok itu sebenarnya bohong itu. Kampas kopling kelingan pun tidak masalah sebenarnya. Yang penting yang pasti rewelnya bagus, pasti bandesnya ini bagus. Setelah itu celah akhirnya juga bagus. Itu tidak pernah ngerodok, pasti lancar itu, tidak pernah ada masalah. Kunci dari semua itu masih intinya ini celah pirnya. Kunci masalah utamanya celah pir semakin renggang ya semakin menyengkeram kampas, semakin berkurang. Nah di waktu cengkeraman itu berkurang itu loh yang menyebabkan kampas waktu angkatan pertama drodok itu atau ginjal lah orang bilang sopir-sopir itu bilangnya drodok, kampasnya drodok. Sebenarnya bukan kampasnya yang salah, pemasangannya yang tidak beres. Setelah ini selesai kencang semua. Setelah ini selesai kencang semua, teman-teman. Setelah kencang semua itu kita akan bisa melihat di sini. Ini di per ini per semua ini. Nah, ini per ini punya celah pernya. Wah, lihat. Seperti ini, maaf. Saya dekatkan ini. Nah, ini punya celah ini punya celah. Ini namanya puller, teman-teman. Untuk nyetel klep itu, cara ngukur bagus ini. Apabila celah ini 8 ini celah ini 8 lingkaran, 8 celah lingkaran semua ini semua itu 8 celah lingkaran. Nah di sini semuanya harus di rata-rata, misalkan di rata-rata harus ada salah 1 mili. Harus ada celah 1 mili, semua ini celah 1 mili. Di waktu semua dirapatkan harus ada celah 1 mili ini semua.
Kalau tidak ada celah 1 mili, maka berbahaya. Apabila celah lebih dari 1 mili, maka akan dipastikan kapas kopling ini, maaf sebentar, maka bisa dipastikan kampas kopling yang bawah ini kampas koplingnya ini, apabila dijalankan dia akan drodok angkatan pertama atau bergetar. Sebab di sini celahnya terlalu banyak. Dalam ini celahnya pir ini terlalu banyak. Ini standar buat gandengan, buat muat berat itu 100 atau 1 mili. 1 mili semua. Jadi tidak boleh lebih dari 1 mili. Misalkan ada yang 120, ada yang 180, ada yang 100, ada yang 90. Itu begini penyelesaiannya. Apabila yang celah 90, dia harus motong pir supaya celahnya bisa lebih lebar. Apabila celahnya 100, dia cukup. Apabila celah pir itu 120, dia harus motong 20 biar jadi 100. Apabila dia 180, berarti motong 80 supaya dia tetap jadi 100. Atau ganjel ring dia supaya tetap 100. Ini semua ada hitungannya, teman. Ada hitungannya. Itu. Kadang-kadang orang-orang masang kampas kopling itu puasang, setelah dipasang selesai, juwen dipasang, semua dipasang, diangkatnya drodok. Itu pasti drodok apabila mereka tidak mengukur celah pir itu. Sebab sekarang itu kampas itu banyak tebalnya tidak terarah. Ada yang 1 cm, ada yang 1 cm lebih 1 mili, ada yang 12. Itu yang menjadi masalah. Apabila Anda beli di toko, kelasnya masih orisinil, dia masih bisa dikatakan 1 cm lebih setengah mili, 1 cm lah. Tapi yang kelasnya yang biasa, kelas-kelas yang biasa harga di bawah 2 jutaan itu tebalnya 11, 1 cm 1 mili. Dia seperti itu. Bukan makanya orang bilang itu pakai kampas kelingan itu kan tebal. Kampas kelingan itu 11, kadang-kadang hampir 12. Itu yang jadi masalah sebenarnya itu. Apabila tukang motomontirnya itu pandai, dia bisa menghitung. Dia tidak akan sampai di drodok. Apabila celah itu terlalu sempit, misalkan celah itu 80 atau 90, maka alamat dia dipasang kampas kopling, dia tidak bisa masuk personalnya. Sebab tidak ada setan untuk menekan. Standar ini 90, standar itu 90. Semuanya celah standar 90, yang bagus 100. 100 itu bisa dikatakan awet. Buat muat gandengan bisa, buat engkel juga bisa. Yang sering terjadi kan misalkan truk Kalimantan itu kan muatannya overload itu bisa engkelan bisa 40 ton itu. Muat besi itu kadang-kadang kan gitu ya. Di situ letak ini kelebihannya apabila nih plandesnya itu celah 100. Apabila mereka beli baru, ini baru kampas kopling baru orisinil semua, tinggal masang plek, itu pasti bisa dipastikan celahnya itu 100. Soal teknik untuk apa jenis hitungannya untuk ini kita di episode selanjutnya. Untuk sementara untuk bagi pemula hanya itu dulu. Cara mengukurnya itu, cara mengukur celah apa. Jadi bila ada keluhan kampas kopling dimasukkan tidak bisa, dia ganti kampas kopling dipasang, setelah itu dimasukkan krakrok, berarti celah pirnya terlalu terlalu mepet. Apabila kampas kopling baru dipasang dia drodok atau ginjal-ginjal, berarti dia terlalu lenggang pire. Apabila dia bisa masuk enak, berarti celahnya di antara 90 sampai 100 110. Itu enak.
lebih dari 120 itu masalah bagi motor muatan berat, bagi truk muatan berat itu masalah. Jadi itu penjelasannya. Bila ada keluhan itu masalahnya. Bila dikatakan wah truk besar tuh macamnya gini, sering dikatakan bila pasangi kampas kopling bekas atau kampas kopling kelingan di androdok, masalah itu apabila ada tukang masang kampas kopling kelingan tidak apa-apa. Ya, dia tidak apa-apa sebabnya plandesnya masih bagus. Plandesnya ini, mataharinya ini, plandesnya ini masih bagus. Apabila plandesnya itu sudah sudah mengkerut, sudah agak lembek, alamat di situ. Yang sering terjadi orang-orang itu biasanya ini dibuka semua, pernya diganti, itu pernya diganti semua. Bisa, itu bisa. Cuma satu, celah per pasti berlebih. Tidak bisa 100, pasti 120. Itu pasti. Sebab per ini yang ini di dalamnya ini. Per plandesnya ini apabila tidak orisinil, biasanya celahnya pun beda. Masalah itu tak dari orisinil tidak itu gitu masalahnya. Masalah di situ. Berarti semua permasalahan yang terjadi akibat dipasang kampas kopling kelingan sama tidak kok enak tidak kelingan, itu masalahnya. Di situ ada per itu yang menyebabkan semua per tidak bisa lolos, yaitu apabila per dimasukkan personel sulit, berarti per ini terlalu kemepetan. Oke teman-teman, apabila ada kritik dan saran, silahkan komen di kolom komentar. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Ini punya Tuhan 260 235 bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tangan hitam.